Saya sebagai pendukung Pramono Rano Karno, saya melihat ini sebagai sebuah tren positif, Pak, di Pramono. Artinya, kalau bayangin dari dulu, Pak, ada calon gubernur yang elektabilitasnya di bawah 5%, tetapi sekitar 1,5 bulan kemudian, udah hampir 40%. Saya juga heran tiba-tiba, kok Hanta Yuda kok begini? Mereka mengatakan, oh mohon maaf, server kami tidak bisa eh, memuat semua. Sebuah hal yang aneh untuk lembaga sebesar Poltreking membuat alasan tidak bisa servernya menampung data itu, yang 2000 itu. Selamat datang John Ya, terima di kasih Pak. podcast kita. Terima kasih loh Mas Sigit udah mengundang kembali. Kita ngobrolin ini nih Iya. tentang polemik kemarin tuh ya. Oh, Bukan iya. polemik sebenarnya sih ya. Ya, biasa Kasus lah. yang menimpa salah satu lembaga survei yaitu Poltreking. Saya dengan polemik juga sama payungnya sekali ya, Persepi ya. Ya, Persepi. Karena kan dia dikeluarkan tapi terdengar kabar juga dia mengeluarkan diri gitu. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan kemarin dari ketua Persepi ya, dia mengatakan bahwa apapun alasan dari Poltreking itu, pihak Persepi tidak akan minta maaf karena memang mereka punya data argumen yang bagus. Ya kan sebelum mereka itu diberikan sanksi, kan itu kan ada sidang terbuka itu. Semua orang juga bisa melihat di YouTube-nya Persepi apa yang ada di sidang itu, kenapa sidangnya, kemudian apa yang dikritisi oleh Dewan Etik, kemudian hasilnya bagaimana gitu. Nanti orang juga kan tahu, kalau teman-teman lihat sidangnya Persepi di YouTube-nya bisa kok langsung melihat apa yang terjadi di sana gitu. Tapi kemarin itu kan si Hanta Yuda itu kan di Metro TV dia mengatakan bahwa pihaknya itu dari awal sudah ditarget katanya. Enggak sih, kalau saya melihat ya Pak, proses analisa saya kemudian proses sidang etiknya Persepi, kan Poltreking dilibatkan juga di sana. Mereka bahkan diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan hasil survei mereka gitu. Kalau kita ikuti dari awal, angka 51% itu kemudian mereka seolah-olah dikatakan itu pro Ridwan Kamil. Sebenarnya sih buat saya sih nggak masalah Pak gitu. 51% untuk Ridwan Kamil, 36% ya kalau nggak salah untuk Pramono Anung. Saya melihat ini sebuah hal yang biasa dan saya nggak melihat ini sebagai sebuah pro dan kontra juga. Nggak masalah, karena apa? Saya sebagai pendukung Pramono Rano Karno, saya melihat ini sebagai sebuah tren positif Pak di Pramono. Artinya kalau bayangin dari dulu Pak, ada calon gubernur yang elektabilitasnya di bawah 5%, tetapi sekitar 1,5 bulan kemudian udah hampir 40%, 38, 30, walaupun masih kalah versi Poltreking ya, walaupun versi LSI. Tapi cuma dia sendiri loh yang. Ya, walaupun dia sendiri, nggak masalah buat saya gitu. Ya, oke. Itu dari orang yang memandang secara objektif dulu lah. Kita nggak usah dulu muatan-muatan politisnya gitu Pak. Yeah. Karena kita melihat ada tren positif nih, nggak masalah. Ridwan Kamil oke lah, masih unggul di atas gitu loh. Nah, setelah itu muncullah polemik gitu. Kita yang di media sosial itu Pak, kita menggaungkan, wah ini nggak benar nih Poltreking nih, kok masih 51% Ridwan Kamil, kok masih memimpin, kok masih menang. Sedangkan LSI sehari sebelumnya itu sudah mengeluarkan rilis pemenangnya Pramono Anung Rano Karno. Kemudian kebetulan setelah Poltreking ada lagi Kompas ya, yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno, walaupun beda tipis ya, nggak terlalu jauh gitu. Ya buat saya itu nggak masalah juga, biarkanlah pendukung Ridwan Kamil memilih versi Poltreking, dan kita ini memilih lembaga survei yang lain dengan cara yang masing-masing gitu Pak. Walaupun pada akhirnya kan akan dipanggil juga sama Persepi ke Dewan Etiknya. Kita periksa nih mana yang benar, karena baik LSI maupun Poltreking ternyata hari surveinya itu sama. Ya, berdekatan lah. Berdekatan nggak jauh. Kalau nggak salah, LSI itu 10-17 Oktober. Kalau Poltreking itu 10-16. Mereka bakal lebih cepat. Padahal 2000 sampel. Iya. Kalau LSI kan cuma 1.200. Itu angkanya gitu. Tapi yang menarik di sini kan ternyata ketika disidang oleh Dewan Etiknya Persepi dan disuruh memberikan raw data yang mereka pakai,
Mereka punya dua versi kan ternyata. Nah, Itu yang jadi masalah kan. betul. Dan sebenarnya enaknya Persepi itu dan poltreking juga. Poltreking itu diberikan kebebasan mau memberikan data sebanyak apapun, Wak. Mm-mm. Tapi yang jelas ini harus bisa diverifikasi, ini harus Mm-mm. benar. Jadi benar nggak data 2000 itu ada datanya nih, data Betul. mentahnya ada dulu Data nggak? mentahnya ada Itu dulu. ternyata yang bisa dibuktikan itu hanya 1600-an, 1625 atau 52 gitu. Kemudian diminta ulang lagi, nggak apa-apa, kita berikan kesempatan lagi. Jadi ada 2 kesempatan itu, ternyata mereka juga nggak bisa memberikan 2000 data itu. Nah, yang lucu kata poltreking itu, mohon maaf, server kita tidak bisa menampung data itu. Iya, iya, Itu agak kan lucu itu ya. untuk sebuah lembaga Technical survei, banget itu iya, ya. untuk sebuah lembaga survei Pak, poltreking itu termasuk udah besar loh. Besar loh itu. 2019 atau 2014 sudah ada belum? Tapi setahu saya Hanta Yuda itu termasuk orang yang memiliki rekam jejak Reputasi yang yang bagus. iya Itu. betul. Dari zaman kuliah. Iya, saya juga heran tiba-tiba kok Hanta Yuda kok begini? Itu loh. Hanta Yuda kan dulu selalu rujukan kita Iya, untuk iya, iya. survei apapun, Heeh. terutama survei-survei untuk pilpres, calon gubernur, calon bupati, gubernur di seluruh Indonesia juga gitu loh. Dan dia juga sering tampil di media dan jadi bahan rujukan orang-orang gitu. Jadi kita agak kaget sebenarnya. Mereka mengatakan, oh mohon maaf server kami tidak bisa memuat semua. Sebuah hal yang aneh untuk lembaga sebesar poltreking membuat alasan tidak bisa servernya menampung data itu yang 2000 itu. Padahal kalau orang jangankan besar itu, kita aja pakai Google Drive misalnya untuk menampung data survei yang sederhana, itu muat sebenarnya 2000 itu, Pak. Kan itu cuma data sheet ya, bukan Iya, video, bukan iya apa-apa betul, gitu loh ya. betul. Raw datanya itu bukan media kayak suara ataupun Iya, video iya. gitu. Jadi Paling filenya itu data sheet kecil. saja Untuk kan. 2000 cukup lah. Tapi mungkin ya kembali kepada ini. Pada akhirnya toh mereka nggak bisa membuktikan juga, walaupun dikasih kesempatan gitu. Dan ya mau nggak mau Persepi harus memberikan sanksi itu sebenarnya. Ya walaupun sanksi itu kan sebenarnya bukan sanksi yang merugikan poltreking. Secara bisnis nggak ada Iya, ya. mereka tuh hanya diminta, lo boleh nanti survei lagi, tapi lo harus Izin tunjukkan dulu. uji dulu di depan Dewan Etik ya. Baru nanti lo Mungkin mereka malu kali ya. rilis. Gitu. Mungkin udah terlanjur malu gitu. Secara profesional mereka malu kan. Jadi kan Iya. pekerjaan mereka diragukan gitu Iya, loh. gitu. Lagi kan di situ kan di Dewan Etik Persepi itu kan juga orang-orang akademisi yang memang udah punya reputasi Iya. panjang lah mereka kan. Kalau nggak salah 3 Dewan Etiknya itu profesor semua Pak. Ya Abdul Ada Muluk gitu ya Pak. dari UI, dari IPB, sama satu lagi dari UIN. Iya. Itu semua profesor. Iya. Di bidang masing-masing. Itu masih diragukan. Saya pikir sih kita udah kelewat batas kalau meragukan kapabilitas mereka gitu. Gitu. Tapi yang menarik di sini adalah ketika poltreking itu ngeles, mereka ditargetkan dari awal. Terus saya pikir siapa yang mentargetkan begitu? Kalau saya lihat ya proses yang terjadi di internal itu Pak, semua orang bisa Mereka playing victim kayaknya dia akhirnya. Persepi itu melakukan hal yang sama juga kepada LSI, SMRC, lembaga-lembaga survei lain. Bukan hanya poltreking yang digituin. Jadi semua lembaga survei begitu ada sesuatu yang dianggap mencurigakan, oh datanya kayaknya nggak bener nih. Ayo kita ajak dulu diskusi. Kenapa ini terjadi gitu loh. Atau dalam beberapa waktu sekali, dalam setengah tahun sekali, mereka itu ada evaluasi untuk semua anggota Persepi. Itu kan ada sekitar 63 atau 62 anggota itu. Jadi mereka itu dievaluasi terus untuk menjaga kredibilitas masing-masing lembaga survei ini. Jadi kalau misalnya dia itu mengakui, bahkan menuduh kalau kita ini udah diincar dari dulu, menurut saya itu sih kata Pak Sigi tadi, playing victim jadinya. Ngeles, tapi ya gitu. Tapi justru itu sekarang membuka aib mereka ya. Iya. Ya kan ternyata di beberapa waktu ke belakang itu ada kasus-kasus juga di dia kan ternyata. Iya. Di NTT kalau nggak salah ya. Di NTT juga ada kemarin, makanya ada juga lembaga survei lain di bawah Persepi yang akhirnya juga takut kayaknya, akhirnya memilih mundur. Padahal sebelumnya itu, sebelum mereka mundur, mereka itu udah dikasih surat sama Persepi untuk melakukan etik juga. Mungkin daripada aib kita ketahuan di sidang ya, udah langsung keluar aja gitu. Kebetulan kan untuk masuk Persepi dan keluar Persepi itu sama seperti kita anggota relawan. Kita masuk relawan, masuk ya syukur masuk. Ketika kita mau keluar, ya sudah keluar aja, itu loh nggak masalah gitu, nggak perlu harus ada
dendanya, nggak ada sanksinya. Kalau mau keluar keluar aja gitu. Itu kalau nggak salah namanya PPI sama Oxpol ya. Paspol ya. Nah, mereka mengikut juga tuh poltreking. Mungkin saya nggak tahu entah ada isu politis di belakangnya atau trust isu juga kepada Persepi. Tapi saya yakin anggota-anggota yang ada di dalam Persepi itu juga kredibilitasnya masih bagus-bagus tuh Ya. sampai sekarang. Tapi yang menarik di sini adalah kasus yang muncul di Sumbar. Salah satu cakup di sana itu mengatakan bahwa Gimana tuh, Pak? Sumbar. Jadi akhirnya mereka ngeles di media itu justru bukan orang mengasihani, justru sekarang orang membuka boroknya sendiri. Itu. Akhirnya malah rusak ya. Tadi malam tuh saya buat video juga di MPTV, mohon maaf saya sebut namanya gitu, Pak. Saya lihat kolom komentarnya tuh bukan saya yakin mereka itu bukan subjektif ya, tetapi melihat penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Dewan Etik, apa yang dilakukan oleh poltreking, kemudian oleh Persepi gitu. Orang-orang tuh akhirnya jadi punya satu sudut pandang yang negatif terhadap poltreking itu. Ya. Itu salah satunya. Akhirnya orang juga tahu kenapa begini. Oh ternyata bukan muatan politis. Ya mungkin ada kepentingan politik di belakangnya termasuk kasus yang di Sumber, Pak. Tapi kita juga tahu lah semua lembaga Pak, pasti ada pendananya lah. Iya. Entah dia partai, entah dia kementerian, organisasi manapun gitu. Tapi kan namanya lembaga survei tetap dituntut kredibilitasnya, datanya itu harus jujur. Berikan data yang jujur itu kepada lembaga itu. Kalau memang dia open public ya silakan dibuka secara terbuka gitu. Kalau memang nggak open public ya untuk kepentingan internal aja. Kan sebetulnya survei itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja mereka, kemudian akan dilakukan sebagai bahan acuan ke depannya mau berbuat apa. Tapi kalau misalnya apa yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian apa yang terjadi di Jakarta mungkin ya, saya nggak tahu sebetulnya poltreking itu beneran manipulasi apa enggak, tapi lewat apa yang terjadi di Persepi, rasanya poltreking nggak bisa mempertanggungjawabkannya dan itu bisa dipertanyakan publik gitu. Karena kalau kita berpikir secara ilmiah ya, kalau kita punya satu metode, kemudian sampel yang sama, kalaupun ada beberapa pollster yang melakukan, itu pasti biasnya nggak akan banyak gitu loh. Iya. Ya 0, berapa persen gitu ya. Tapi kalau terus ring biasnya tuh terlalu tinggi ya orang berpikir ini sebenarnya diotak-atik apa gitu kan. Nah ada yang menarik juga Pak, ketika pemeriksaan Dewan Etik itu, ternyata poltreking itu ada sekitar 600 atau 400 data yang sampel yang diganti. Oh diganti pada saat? Diganti pada saat melakukan survei. Jadi mereka itu mengganti dengan sampel yang lain dengan alasan orangnya itu lagi berdomisili bukan di daerah itu. Jadi nggak ditemukan di situ, kemudian diganti. Nah, Dewan Etik Persepi menemukan proses pergantiannya itu nggak mewakili karakteristik orang yang diganti itu. Jadi asal pilih aja mungkin gitu. Yang penting ada dulu sampelnya nih, gitu loh. Jadi ada anomali di situ ya. Iya, ada anomali yang timbul di sana dan pemilihan itu kan kalau pakai sistem multi-stage random sampling itu kan dari misalnya nih kita memilih lembaga survei nih misalnya melakukan survei di Provinsi DKI Jakarta. Dia akan memilih satu kota administrasi berdasarkan persentase populasinya itu. Kemudian habis itu dari kota administrasi itu dipilihlah RT dari masing-masing kelurahan sebanyak 5. Nah ini kan harus mewakili karakteristik termasuk sukunya, kemudian identitasnya, termasuk agamanya juga, biar proporsional. Iya proporsional. Itu ternyata itu tidak bisa dibuktikan di depan Dewan Etiknya. Makanya itu masalahnya semakin rumit juga. Jadi mungkin itu opsi, ya udah mending keluar aja lah. Jadi nggak berani mempertanggungjawabkan ya poltreking ya. Jadi akhirnya kan orang curiga, oh ternyata kamu terbebani dengan kepentingan politik kan gitu loh. Karena kalau kita awam itu ya jelas lah kamu menangkan salah satu calon dari hasil dari surveimu itu dengan angka yang cukup signifikan gitu, tingginya terlalu jauh gitu kan itu kan. Dan apalagi kayak Islam mewakilin peraturan pilkada di Jakarta 50% plus 1. Iya. Jadi, orang digiring dengan opini. Jadi dipertahankan angka. Iya itu. Kayaknya dipas-pasin banget. Iya, biar cukup satu putaran gitu kan. Selesai itu barang. Apa itu relate dengan ini juga? Itu salah satu upaya dari sponsornya
kali ya. Tentu masing-masing lembaga survei itu Nggak bicara siapa itu sponsornya lah gitu ya. tentu masing-masing lembaga survei pasti bertanggung jawab secara moral kepada sponsornya, Pak. Iya itu. Mungkin dia nggak enak, aduh kalau sampai harus nomor 2, oh ngeri nih nggak ada lagi sponsor nih nanti gitu. Atau nanti walaupun ada sponsor lagi, tapi ada masalah baru nih, kita harus kerja keras lagi dan sebagainya, mempertanggungjawabkan dana ini dan sebagainya gitu. Makanya ya semoga aja, saya tetap berpikir positif sampai sekarang Pak, walaupun banyak opini publik berseliweran di udara gitu. Ya nggak masalah, semoga aja benar emang begitu dan prosesnya benar. Ya. Itu toh Pramono Anung itu angkanya tetap makin naik kok. Iya betul. Itu kalau dari periode waktunya ya, itu agak lompatannya cukup signifikan banget sangat gitu. Jauh. Dan kita di sana itu merasa optimis. Gitu. Walaupun entah 1 putaran atau 2 putaran, kita optimis. Gitu. Kadang kan gini ya, akhirnya kan orang berpikir siapa yang iman manfaat dari tracking. Ya, karena udah tahu caranya ke sana ya. Iya. Terus kenapa akhirnya dia harus melakukan seperti itu? Iya. Ya, pasti orang kan mengurut ya. Ya karena di beberapa survei mereka bukannya naik, tapi malah kan turun, kan? Iya. Padahal pada awal sebelum perubahan itu, RUU Pilkada, kan mereka 50 berapa gitu kan? Iya. Selalu begitu. Tapi begitu ada penantangnya, langsung melorot gitu. Ya memang itu kita juga, makanya opini publik ini Pak, itu sejalan dengan apa yang terjadi dengan dinamika politik-politik juga. Blunder-blunder yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono itu sedikit banyak mempengaruhi survei juga. Jadi memang kalau kita timbangkan, kalau surveinya itu masih angka 50 plus 1 ke atas, itu sebenarnya patut dipertanyakan ada apa gitu. Selama ini udah dari Jackmania-nya nggak terima, program-programnya itu banyak dikritik oleh warga Jakarta gitu. Kemudian masalah sentimen ras juga dan sebagainya walaupun tidak tajam gitu loh. Dan orang tuh melihat ada hal yang lebih positif terhadap pasangan Pramono Rano gitu. Rasanya 50 plus 1 aneh memang. Agak aneh. Kalau dulu mungkin pada sebelum itu RUU Pilkada, ya itu kan mungkin ya wajar karena kan cuman hanya dia yang kan plus lawan kotak kosong aja dibikin boneka-bonekaan independen, tapi kan nggak akan pengaruh apa-apa itu kan. Karena ini kan hasil surveinya juga yang independen kan stagnan aja tuh, di bawah 5% gitu kan. Kalau dulu emang ya orang berpikir lah adanya itu ya udah dimakan aja kan sebenarnya gitu. Iya. Betul nggak? Apa yang disodorkan, ya udahlah gitu kan. Orang lainnya nggak punya kesempatan kan begitu. Ya tapi akhirnya kalau saya perhatikan sponsornya Poltreking ini nggak percaya diri lagi kayaknya. Sepertinya ya itu mungkin bentuk dari rasa panik juga. Ya kan survei itu salah satu alat untuk membentuk opini publik juga. Dan itu paling kuat memang. Untuk memverifikasi mereka gitu ya. Jadi kalau masih angkanya itu memimpin, rakyat percaya. Kayaknya pilihan saya masih menang nih. Jadi saya nggak berubah pilihan nih. Itu lumayan membentuk loh Pak. Jadi kalau misalnya angkanya udah melorot nanti, psikologi masyarakat juga akan berubah. Aduh, kalau saya pilih ini nanti kalah, ya buat apa saya milih yang kalah? Itu berpengaruh. Gitu. Itu kalau di komunikasi namanya komunikasi bandwagon. Oh iya. Bandwagon effect yang harapkan karnaval gitu. Bagus semua orang teriak-teriak hore. Biar orang begitu kan. Tapi ternyata nggak kompak. Ternyata semua lembaga survei nggak kompak, cuma dia doang akhirnya jadi aneh kan gitu. Tapi memang ya itu mungkin salah satu strategi politik mereka untuk memenangkan atau merangkul atensi calon pemilih ya. Iya. Walaupun sebenarnya kan swing voter itu kan udah makin sedikit. Jadi kalau misalnya targetnya mau merangkul itu dengan cara yang seperti itu justru malah blunder Pak. Udah blunder berkali-kali soal penistaan agama, udah blunder lagi soal kemarin yang terbaru Ridwan Kamil soal bahasa Jaksel yang ngemeng-ngemeng apa gitu. Gak ada yang ngomong gitu. Coba tanya si Mbak, enggak ada bahasa Jaksel begitu. Gak ada, dia tinggal di Jaksel di sana. Itu. Terus metode curhat lah, pakai mobil curhat dan sebagainya. Come on, gak ada yang menarik buat kita kopi gratis pun. Kita nggak butuh kopi gratis. Come on. Oke Jan, thank you Jan. Nanti kita ngobrol. Terima kasih Pak Sigit. Waktu. Siap.